Ya, terima kasih, Teh Amira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, teman-teman. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada pagi hari ini selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semuanya pada pagi hari ini di kelas adab ya bersama Ustadz Ardiansyah Asri Hussein. Insya Allah kita melanjutkan pertemuan kita yang dua pertemuan lalu sudah kita bahas. Insya Allah kita masuk pertemuan ketiga pada pagi hari ini. Mari kita mulai dengan bersama baca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita bertilawah bersama seperti pembiasa di Darul Hikam. Kita buka surat Al-Mujadalah ayat 7 sampai ayat 13. Bapak Ibu bisa melihat ayatnya di layar ya. Izin saya memimpin dan Bapak Ibu nanti bisa mengikuti. Ya, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalik wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'hum aina ma kanu summa yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah. Inna Allah bikulli syai'in alim. Alam tara ilal ladzina nuhu 'anil najwa summa ya'uduna lima nuhu anhu wa yatanajawna bil ismi wal 'udwani wa ma'siyatir rasul. Wa idza hayyauka bima lam yuhayyika bihi Allah wa yaquluna fi anfusihim laula yu'azzibuna Allah bima naqul hasbuhum jahannam yaslaunaha fabi'sal masir. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil ismi wal udwani wa ma'siyatir rasuli wa tanajaw bil birri wat taqwa wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Innaman najwa minasyaitani liyahzunal ladzina Innaman najwa minasyaitani liyahzunal ladzina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa biiznillah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum
وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Semua dengan tilawah tadi acara kita dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi ayat yang tadi kita baca di ayat 11 ini ada ayat tentang ilmu ya Bapak Ibu. Saya membacakan, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah. Di tengah-tengah kita pun sudah hadir Ustadz Ardiansyah. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, Pak Ibu, kita akan mulai. Silahkan untuk dibuka catatannya, dibuka bagi yang tidak berhalangan. Silahkan untuk open cam. Kita akan buka tanya jawab juga, silahkan untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk berdiskusi bersama Ustadz Ardiansyah. Baik, Ustadz, tanpa berlama-lama lagi, insya Allah ya pertemuan ketiga kita akan membahas macam-macam ilmu ya, kalau tidak salah saya boleh konfirmasi dulu ya. Baik, kita akan membahas macam-macam ilmu. Silahkan kepada Ustadz Ardiansyah. Asri Hussein, waktu tepat dipersilakan. Turun. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Muslimin, muslimat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini dengan izin dan taufik darinya kita bisa bertemu ya secara virtual dalam rangka thalabul ilmi ya. Kita berharap semoga pagi ini kita diberikan keberkahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bermajelis, tentunya bermajelis ilmu, dan tentu juga kita berharap ini menjadi salah satu amal soleh yang Allah catat sebagai kebaikan kita di akhirat. Tak lupa salawat beriring salam semoga selalu terlimpah tercurah kepada teladan, kepada junjungan, kepada kekasih kita semua, orang yang kita harapkan syafaat beliau di akhirat kelak. Di hari tidak lagi ada orang yang bisa memberi syafaat kepada orang lain melainkan beliau, yaitu Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, zuriatnya, para sahabatnya, dan insya Allah termasuk kita umatnya yang selalu berusaha belajar, mencintai dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tema uraian kita pada pagi ini dari kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya
salah seorang ulama terkemuka dunia, ya, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan pembahasan kita pada pagi ini berkaitan dengan aqsam al-ilm, ya, jadi pembagian ilmu, ya. Saya mohon izin untuk share screen, ya. Ini versi berbahasa Arab, ya, jadi kita ingin melihat sebagaimana aslinya, ya, jadi penjelasan Imam Muhammad Nawawi dari kitab beliau Adabul Alim wal Muta'alim. Bapak Ibu yang punya terjemah atau mungkin juga punya versi Arabnya dan memahami, mangga bisa kita buka bersama-sama. Hadirin Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim, bab aqsam al-ilmi syar'i, ya. Jadi pembagian ilmu, ya, yang pertama beliau menjelaskan bahwa ilmu itu setidaknya kalau kita lihat secara umum, ya, ada ilmu syar'i, ya, jadi ada ilmu yang memang kontennya adalah seputar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seputar peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nanti ada ilmu al-ghairi syar'i, jadi ilmu yang tidak secara khusus, ya, berbicara tentang peribadatan, tetapi dia berbicara tentang ilmu secara umum, ya, apakah nanti berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan sejarah, berkaitan dengan ilmu-ilmu humaniora lainnya, ya, itu nanti masuk kategori yang kedua. Baik, kata beliau, hiya thalathah. Jadi secara umum ilmu itu terbagi pada 3 aspek besar, kata beliau. Yang pertama, fardu al-aini, ada ilmu yang sifatnya kewajiban individu, ya, di mana kata beliau huwa ta'allum al-mukallaf ma la yata'adda al-wajib alladhi ta'ayyana alaihi fi'luh, ya. Jadi satu ilmu yang wajib kita pelajari karena kita tidak bisa menjalankan satu ibadah yang wajib dalam agama kita melainkan dengan mempelajarinya. Seperti kata beliau, kaifiyatil wudu, seperti cara berwudu. Kita tidak mungkin bisa berwudu yang benar, ya, karena wudu itu syarat sahnya sholat, ya, maka mempelajari cara berwudu itu menjadi wajib, kata beliau. Ini seperti pada kaidah fikih, ya, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jadi semua perkara wajib yang tidak sempurna dengan wasilahnya, maka wasilah itu menjadi wajib. Jadi kalau kita berbicara apa hukumnya berwudu, gitu, ya, maka hukum berwudu itu tidak tentu, gitu. Ya, jadi dia bisa wajib, dia bisa sunnah, dia bisa makruh, dia bisa haram. Nah, jadi ada wudu yang haram, ya. Wudu yang haram seperti apa? Kalau kita berwudu menggunakan air curian, gitu, mencuri air tetangga, kita berwudu dengan air itu, maka wudunya wudu yang haram, gitu, ya. Nah, ini terkait dengan hukum. Tapi kalau kita berbicara apa hukumnya hukumnya berwudu untuk sholat, maka dia menjadi wajib. Mengapa? Karena sholat kita tidak sah jika tidak berwudu. Apa dalilnya? Nabi bersabda, ya, la salata bighairi tuhur, tidak sah sholat tanpa toharoh, tanpa suci, gitu, ya, tanpa kesucian. Dan salah satu kesucian dari hadas kecil itu diangkat dengan cara berwudu, gitu, ya. Wassala wa nahwihima. Begitu pula salat, kata beliau, ya, salat tidak bisa kita lakukan melainkan dengan mempelajari tata caranya, gitu, ya. Wa alaihi hamala jama'atul hadits al-marwi fi musnad Abi Ya'la al-Musili. Ini seperti mana pada hadis yang sahih, ya, dari Abu Ya'la al-Musili dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini hadis Imam Muslim. Nabi bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu menjadi wajib bagi setiap muslim, gitu, ya. Nah, ini dasar normatif dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, meskipun nanti ulama menjelaskan bahwa yang diwajibkan bagi setiap muslim itu sebenarnya bukan teorinya, gitu, ya. Bukan detail-detail dalilnya, tapi yang penting tata caranya, gitu, ya. Nah, contoh kalau kita bicara wudhu, apakah Bapak Ibu semua wajib wajib mempelajari dalil wudhu, gitu, ya. Cara Nabi mengusap wajah misalnya dari kita hafal hadisnya atau tahu dalilnya, tidak. Kata para ulama, yang wajib dipelajari itu adalah tata caranya, prakteknya. Adapun detail-detail dalilnya itu kewajiban para ulama. Kewajiban para ulama,
gitu. Jadi bukan kewajiban orang awam, gitu ya. Nah, ini nanti juga berkenaan dengan ketika kita berbicara bahwa beragama itu berdasar dalil, gitu ya. Jadi dalil itu pertama kita perlu pahami, dalil tidak semata-mata Quran. Dalil tidak semata-mata hadis, tapi nanti ada ijma, ya, konsensus para ulama. Mengapa ada konsensus? Karena ada ayat dan hadis, ya, itu yang memang dia tidak secara verbal dan tekstual menyebut secara jelas satu perkara hukum. Itu perlu disimpulkan, perlu ada satu majelis ulama yang kemudian bersepakat pada satu hukum. Maka itulah yang disebut sebagai ijma, konsensus. Kesepakatan para ulama yang ini maknanya ini, gitu. Dan itu tentu orang yang berkapasitas, bukan orang awam. Jadi nggak bisa nih orang awam ngumpul, ayo kita tafsirkan Al-Quran, ayo kita tafsirkan hadis, tidak. Ini bukan domainnya orang awam, itu domainnya para ulama, gitu. Domainnya para ulama, gitu. Nanti ada qiyas, ya. Jadi metode perbandingan, gitu. Ya. Nah, jadi bagi orang awam, perkataan para ulama itu menjadi salah satu dalil. Makanya orang tua kita dulu, guru-guru kita dulu, mereka tidak tidak banyak menghafal dalil, gitu ya. Karena mungkin ya mereka bukan pada kapasitas seorang ulama. Jadi orang awam mengikuti gurunya, dan mengikuti guru itu menjadi sebuah kewajiban dalam agama kita bagi orang awam. Gitu. Jadi orang awam mengikuti ulama, sementara ulama mengikuti dalil. Jadi nggak bisa kemudian orang yang tidak punya kapasitas itu memaksa diri untuk menafsirkan dalil. Nah, ini yang salah kaprah, ya, tradisi keilmuan pada hari ini. Walaupun segelintir lah, ya. Jadi memang mayoritas tetap alhamdulillah kaum muslimin di seluruh dunia itu istiqomah mengikut ulama, gitu. Kita di Indonesia mengikut Majelis Ulama Indonesia, gitu ya. Nah, begitu pula negara-negara yang lain. Jadi semua yang tidak berkapasitas sebagai ulama ikut ulama, gitu ya. Sementara ulama itu ikut dalil langsung, karena mereka yang bisa langsung berinteraksi dengan dalil, gitu ya. Nah, jadi jangan kemudian kita kalau nanya ke guru, ke ustadz, ke ustadzah, gitu ya, Ustadz ini apa hukumnya? Kata ustadznya ini boleh. Ustadz apa dalilnya, gitu ya. Bukan tidak boleh nanya dalil, ya, tapi ingin mengatakan bahwa kewajiban kita sebagai orang awam itu tidak sampai pada level untuk menggali dalilnya, gitu. Jadi untuk menggali dalil itu kewajiban ulama. Orang awam mengikuti ulama. Ini seperti mana uraian Al-Imam Al-Ghazali dalam Al-Mustashfa, ya. Beliau menyebutkan al-ami yajibu alaihim yajibu alaihil istifta wa tibail ulama. Kata beliau, orang awam, ya. Apa itu awam, Bapak Ibu sekalian? Awam itu bentuk jamak dari al-am, ya. Al-am itu umum, ya. Atau lebih jadi al-ami, orang yang buta. Ya, orang yang buta bukan dia buta fisiknya, tapi buta karena dia tidak punya kemampuan dan kapasitas untuk membaca dan meneliti dalil, gitu. Ustadz, saya hafal Al-Quran, saya hafal hadis. Baik, Anda paham kandungannya? Anda bisa menyimpulkan hukumnya? Oh, tidak bisa, Ustadz. Maka Anda masih orang awam. Maka Anda masih orang awam. Jadi menghafal Quran, menghafal hadis, ya, itu tidak serta-merta memberi kita kapasitas untuk menyimpulkan hukum. Gitu, ya. Betul, menghafal Quran, menghafal hadis itu mulia, Masya Allah. Mendapat pahala. Tapi belum cukup. Belum memadai membuat kita layak untuk menyimpulkan hukum, karena nanti ada sejumlah persyaratan-persyaratan lain, gitu ya. Nah, maka sama hari ini Bapak Ibu sekalian, kalau mendorong anak-anak kita hafal Quran, ya, kalau memang kita ingin mendorong dia menjadi ulama, gitu ya, maka tidak cukup sebatas hanya mendorong dia menghafal, tapi nanti ada level berikutnya, memahami, kemudian bisa menyimpulkan, ya, mengeluarkan hukum-hukumnya. Ini kan nanti panjang ini tahapan-tahapannya. Ini kalau kita memang ingin mendorong anak kita menjadi ulama. Ya, tapi kalau kita punya target lain, misalnya, Ustadz, saya ingin anak saya ini menjadi dokter, gitu misalnya, atau ingin dia menjadi seorang abdi negara, gitu ya. Itu mungkin tidak sampai pada tahapan-tahapan yang lebih detail menggali Quran, gitu ya. Nah, tapi namun nanti ada perlu beberapa skala prioritas, misalnya
ya perbanyak adabnya, perbanyak akhlaknya, perbanyak aspek-aspek keimanannya, kejujurannya, integritasnya, gitu. Agar nanti ketika dia berprofesi sebagai dokter, dokter yang soleh, gitu. Dia menjadi misalnya ASN yang amanah, gitu. Ya. Nah, jadi, tapi ketika kita memproyeksikan anak kita menjadi ulama, maka nanti tahapan-tahapannya tidak sebatas pada menghafal. Karena tidak cukup untuk menjadi ulama itu menghafal, gitu. Ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi bagi orang awam adalah ikut ulama, gitu. Ya. Jadi tidak kemudian memaksa diri untuk membaca dalil. Karena kalau kita dengan kapasitas ilmu yang dangkal, kita memaksa diri untuk menyimpulkan agama, maka lahirlah kesimpulan-kesimpulan yang yang dangkal pula, gitu ya. Boleh nikah beda agama, gitu ya. Kemudian apalagi ya, LGBT itu bukan penyakit, gitu ya, tetapi sebuah fitrah manusia, gitu ya. Kemudian sholat itu tidak wajib 5 waktu karena yang disebut dalam Quran cuma 3 waktu, gitu ya. Nah, ini kan kesimpulan-kesimpulan orang awam yang dia tidak punya kapasitas ilmu, tidak punya talenta untuk memahami dasar-dasar ilmu agama, memaksakan diri. Oh, kan saya doktor, saya profesor. Ya, itu gelar akademik Anda, tapi apakah Anda kemudian layak menyimpulkan Quran, menyimpulkan hadis? Oh, tunggu dulu, gitu. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian, ketika orang awam memaksakan diri berbicara agama. Ini belum lama ini misalnya kan rame ya, heboh di media sosial ketika seorang pengusaha terkenal ya, banyak followersnya karena mengajarkan sedekah seraya berjualan, nah gitu ya. Nah, dia mengatakan bahwa seorang business owner gitu ya, yang memiliki satu perusahaan itu tidak boleh mengambil gaji, itu haram gajinya kata beliau. Ya, karena bisnis itu yang akadnya akad musyarakah gitu ya, ataupun mudharabah itu kan bagi hasil, bukan gaji kata beliau. Nah, jadi lontaran-lontaran seperti ini itu lahir mengapa? Karena dia memaksa diri berbicara di luar kapasitasnya. Bukan tidak boleh pengusaha bicara agama, ya. Kalau memang dia punya kapasitasnya. Imam Abu Hanifah itu pengusaha, Bapak Ibu sekalian, pengusaha, tapi beliau ulama, gitu. Jadi pengusaha yang ulama boleh bicara agama, boleh bicara halal haram kalau dia punya kapasitasnya. Tapi ini orang yang tidak punya kapasitas berbicara agama, maka yang ada banyak ngawurnya, gitu. Banyak ngawurnya, ya. Nah, ini ketika tadi saya katakan ketika orang awam itu memaksa diri berbicara agama. Dan Bapak Ibu sekalian, subhanallah, Nabi sudah bicara ini 1400 tahun yang lalu. Kan kata Nabi, di antara tanda akhir zaman itu muncul wayantiqu fiha ruwaibidah. Banyak ruwaibidah yang berbicara, yang dapat panggung, yang pegang mikrofon. Tapi Nabi tidak bilang pegang mikrofon ya. Intinya Nabi bicara bahwa akan banyak nanti di akhir zaman orang ruwaibidah yang berbicara. Sahabat nanya, "Wa ma hiya ruwaibidah?" Siapa itu ruwaibidah wahai Nabi? Nabi menjawab, "As-safi alladhi yatakallam fi amril ammah." Orang bodoh kata Nabi, subhanallah. Orang bodoh tapi bicara urusan publik, bicara urusan orang awam, bicara urusan orang banyak. Gitu. Ini kan masalah orang banyak ini, ya. Ustadz, tapi apa salah kalau saya pengusaha memiliki pandangan sendiri? Ya boleh, kalau Anda mengamalkan sendiri, silakan. Itu kan pertanggungjawaban Anda di hadapan Allah. Anda ingin mengatakan haram, silakan. Itu pilihan Anda. Tapi ketika Anda bicara di ruang publik, nah ini nggak boleh. Karena ketika bicara di ruang publik, itu adalah otoritasnya orang yang punya kapasitas ilmu. Gitu. Makanya kata Umar bin Abdul Aziz, Bapak Ibu sekalian, ya, beliau ketika menasehati anaknya, anak laki-lakinya, ya, Abdullah, apa kata beliau? Rahimallahu mra'an 'arafa qadra nafsi. Allah merahmati orang yang tahu diri. Orang yang tahu kapasitasnya, gitu. Ya. Kan sama, seorang ustadz kan tidak boleh bicara medis, tidak boleh bicara kesehatan di luar bidang ilmunya. Gitu. Ustadz bicara tentang virus, gitu ya, varian-varian virus, nggak boleh karena dia bukan kapasitasnya.
Walaupun mungkin dia baca di internet, dia baca di buku, berliterasi, yaitu sebagai pengetahuan umum saja. Tapi dia tidak layak bicara itu secara pada kapasitas seorang pengamat atau peneliti virus gitu. Ya. Sama juga kan Bapak Ibu ketika ke klinik gigi gitu ya. Mau nggak misalnya ada ustadz yang juga lagi ngantri untuk jumpa dokter gigi, kata ustadz, "Ibu bagaimana kalau gigi Ibu hari ini saya yang rawat?" gitu. Kan kita nggak mau gitu. Mengapa? Karena ustadznya walaupun dia orang soleh, dia orang baik, dia tidak punya kapasitas ilmu gitu. Dia tidak punya ilmu, tidak punya skillnya gitu. Nah ini kan dalam keduniaan. Maka dalam hal agama kita juga tidak boleh kemudian sembarangan mengambil ilmu. Ya, perlu mengambil ilmu, ini terutama ilmu-ilmu syar'i ya, itu kepada orang yang berkapasitas gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, berikutnya wa amma aslu wajibil Islam wa ma yatal bil aqaid fayakfi fihi tasdiq bi kulli ma jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Begitu pula kata beliau, kewajiban wajib dalam Islam itu adalah yang berkaitan dengan akidah. Nah, ini juga wajib diilmui betul gitu ya. Jadi iman kita kepada Allah, iman kepada iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Ini kan di antara pondasi-pondasi keimanan. Kemudian wala yata'ayyan 'ala man hasala lahu hadza ta'allum adillatil mutakallimin. Hadza huwa sahih alladhi atbaq alaihi salaf wal fuqaha wal muhaqqiqun ya. Begitu jadi terkait dengan ilmu fardu ain. Gitu ya. Baik, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya beliau mengutip ya, ini di antara perkataan para ulama yang beliau kutip ya. Wa kadzalika khulafa ar-rasyidun wa man siwahum minas sahaba faman ba'dahum minas sadril awal bal sawab lil awam wa jamaahirul mutafaqqihin wal fuqaha al-kaf anil khawdi fi daqa'iq al-kalam ya. Jadi ini terutama ilmu kalam ya. Ilmu kalam ini kan ilmu kalam beda dengan ilmu filsafat ya Bapak sekalian. Jadi jangan disamakan gitu ya. Nah, jadi dia serupa tapi tak sama gitu ya. Nah, ke ilmu kalam ini nanti dia berbicara tentang detail-detail ya, perkara iman gitu ya, detail-detail perkara ibadah gitu ya. Nah, jadi terkait dengan Allah ya, kemudian bagaimana Allah dan lain-lain gitu ya. Ini memang ada di antara pembahasan ilmu kalam yang wajib kita hindari, ini terutama memang mereka yang tidak punya kapasitasnya gitu ya. Bal as-shawab allahum iqtisar ala ma dzakarna min al-iktifa bitasdiq al-jazim ya. Jadi yang paling utama bagi orang awam itu iman aja ya. Jadi iman aja. Ustadz, takdir itu seperti apa Ustadz? Jadi takdir kita itu sebenarnya kalau orang berbuat jahat itu perbuatan siapa? Perbuatan manusia atau perbuatan Allah? Gitu. Nah, itu kan sering ada orang nanya gitu ya. Maka Bapak Ibu sekalian, tentang takdir, tentang iman, ya tentang perkara takdir ini yang harus kita dahulukan adalah iman. Iman. Gitu, ya. Karena kalau kita terlalu menggali ya, terlalu dalam ya, jadi kemudian di luar kapasitas kita, ya kita nanti bisa menjadi qadariyah ya, yang mengatakan bahwa manusia yang menciptakan perbuatannya sendiri. Allah tidak terlibat, Allah tidak tahu apa yang dilakukan oleh manusia. Ini qadariyah. Atau nanti terjebak pada jabariyah. Ya, apa itu jabariyah? Udahlah, manusia itu nggak ada peran sama sekali. Allah yang menciptakan perbuatan kita. Allah yang menciptakan perbuatan kita, gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya qadariyah, jabariyah ini Bapak Ibu sekalian, ada aspek benarnya dalam memahami aspek-aspek tertentu. Kalau seandainya mereka mendahulukan iman, tapi karena mereka mendahulukan akal, ya sehingga ya mereka tidak mendapat hidayah dalam dalam kehidupan mereka, gitu. Ya, nah, jadi untuk memahami takdir memang yang lebih ditekankan oleh Nabi dan para ulama kita adalah iman, gitu. Ya, kita mengimani betul bahwa apapun yang terjadi di dunia ini itu semua ketentuan Allah, semua ketentuan Allah. Gitu ya, karena kalau kita mengatakan bahwa kan tidak mungkin Allah itu menetapkan perbuatan buruk gitu ya, orang merampok ya, orang memperkosa ya, kemudian orang membunuh, itu kan tidak mungkin kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya.
Tapi kalau kita pahami pada aspek lain misalnya, kan Allah telah menetapkan segala sesuatu sebelum kita sebelum kita dilahirkan, gitu ya. Sebelum kita dilahirkan, gitu ya. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita mengatakan bahwa Allah itu memang tidak terlibat sama sekali dengan perbuatan manusia, maka sebenarnya atas dasar apa kemudian takdir itu berlaku gitu. Nah, ini kan perkara-perkara yang memang kadang-kala rumit untuk kita pahami. Makanya kata para ulama, bagi orang awam iman saja. Iman bahwa segala yang terjadi di dunia ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan pilihan untuk memilih melakukan perbuatan baik atau melakukan perbuatan buruk. Udah iman aja pada perkara itu. Gitu. Ya. Baik, berikutnya waqad balagha Imamuna Syafi'i rahimahullah taala fi tahrimil ishtighal bi ilmil kalam. Ya, bahkan Imam Syafi'i ini sangat melarang kita mempelajari ya terlalu berkutat dengan ilmu kalam ini, karena bisa membuat kita nggak beramal, membuat kita tidak ibadah gitu ya. Jadi sibuk memikirkan logika-logika yang kadang-kala tidak masuk akal gitu, karena memang akal kita terbatas. Makanya kata Imam Syafi'i udah tinggalkan gitu ya. Wa atna bi tahrimihi wa taghlid al-uqubah li muta'atti wa taqbih al-fi'li wa ta'zim al-ithmi fihi faqala ay yalqi Allahu al-'abdu bi kulli dhanbin ma khala syirku khairun min ay yalqahu bi syai'in min al-kalam gitu ya. Jadi sampai-sampai kata para ulama bahwa lebih baik seorang hamba itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan segenap dosanya ya, daripada kemudian dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa ilmu kalam gitu ya, karena bimbang ya, hal ini akan membuat kita semakin tersesat gitu. Baik, ini saya ringkas saja biar kita dapat pointer-pointer pentingnya. Kemudian selanjutnya ya, perkara yang penting terkait dengan jenis ilmu ini adalah cabang ilmu yang pertama yang kita perlu ketahui ya. Ustadz, kalau begitu kan tadi kita bicara ilmu fardu ain. Nah, fardu ain ini ilmu apa aja? Nah, kata ulama ya, ilmu yang pertama yang wajib kita pelajari pada kategori fardu ain ini adalah ya, berkaitan dengan mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara ilmu yang kemudian masuk kategori wajib ain gitu ya. Nah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini tentunya kita pelajari sesuai yang diajarkan oleh para ulama. Metodenya ada banyak. Misalnya ada ulama yang mengajarkan sifat-sifat Allah itu ya sesuai dengan nama-nama Allah yang terkandung pada Al-Qur'an, 90 nama. Gitu ya. Jadi ada ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus ya, dan seterusnya, ada 99 nama. Kita pelajari sifat-sifat Allah itu berdasarkan dengan nama-nama Allah yang mulia. Gitu ya. Ada pula para ulama yang kemudian meringkas gitu ya, atau berbicara beberapa nama yang penting. Nah, misalnya dalam pemahaman ulama Asy'ariyah itu mengenalkan sifat 20. Nah, gitu ya. Ini juga kemudian dibawa ke Indonesia oleh para ulama kita, termasuk misalnya pendiri Nahdlatul Ulama ya, Mbah Hasyim Asy'ari rahimahullah. Ini beliau juga ikut mengajarkan sifat 20 gitu ya. Jadi Allah wujud, qidam baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah, qudrah iradah, dan seterusnya gitu. Ini kan sifat 20 gitu ya. Dan ulama sepakat bahwa nama Allah, sifat-sifat Allah tidak terbatas pada 99 dan tidak terbatas pada 20. Ini hanya metode pembelajaran saja. Jadi bagaimana kita mengenal Allah melalui sifat-sifatnya. Gitu ya. Karena kita nggak boleh mempelajari tentang zatnya Allah. Yang kita wajib pelajari itu adalah sifat-sifatnya, nama-nama Allah. Agar apa? Agar kita semakin bertakwa, ya, semakin taat dan semakin takut kepada Allah dari nama-namanya, gitu ya. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, maka kita termotivasi untuk beramal, gitu ya. Allah itu Maha keras siksanya, Allah itu Maha memberi balasan, gitu ya. Allah itu Maha berkuasa melakukan segala sesuatu, ya. Nah, ini kan sifat-sifat yang membuat kita takut untuk berbuat dosa, takut berbuat maksiat, gitu ya. Nah, ini perkara pertama ya, Bapak Ibu sekalian,
hal-hal yang perlu kita ketahui gitu ya. Nah, dalam memahami sifat-sifat Allah ini ada satu pakemnya Bapak Ibu sekalian yang tidak boleh kita langgar. Apa pakemnya? Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'un. Nah, ya, laisa kamitslihi syai'un, ini surah Asy-Syura ayat 10 110 ya. Benar ya, 110 ya, atau ayat 11 ya. Jadi Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Tidak serupa dengan makhluknya. Jadi Allah itu punya sifat, tapi dia berbeda dengan makhluknya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi tidak sama Allah dengan makhluk. Tidak sama Allah itu dengan makhluk. Walaupun Allah itu maha melihat, maha mendengar, ya. Tapi jangan kita bayangkan Allah itu punya telinga, ya. Oh, sama dengan telinga manusia mungkin, ya. Allah itu punya mata, sama dengan mata. Itu nggak boleh, ya. Nah, jadi kita iman pada ayatnya, ya. Betul Allah mengatakan dalam Al-Qur'an misalnya, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Kita iman pada ayatnya, tapi tidak boleh kita membayangkan tangan Allah seperti tangan kita. Nggak boleh. Mengapa? Karena ada pakemnya. Laisa kamitslihi syai'un. Maka dikatakan sesat, kata para ulama, kalau ada orang mengatakan Allah memang betul-betul punya tangan seperti tangan kita, gitu. Itu nggak boleh, itu haram hukumnya. Kita meyakini Allah punya mata, Allah punya tangan, Allah punya telinga untuk mendengar, tapi dia laisa kamitslihi syai'un. Dia berbeda dengan makhluknya. Nah, ini hal penting sekalian, ya. Perlu kita tanamkan pada keluarga kita, anak-anak kita, jangan salah paham, gitu, ya. Ini yang disepakati oleh para ulama, meskipun dia ikut nanti dalam pemahaman ulama, gitu ya, karena memang ada sedikit perbedaan terkait dengan bagaimana memahami ayat-ayat sifat, gitu ya. Ada yang secara zohir, ada yang mentakwil, gitu ya. Maka apapun itu, yang penting dia pakemnya adalah yang disepakati oleh para ulama, tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk, itu nggak boleh, itu haram hukumnya. Nah, ini sekalian terkait dengan ilmu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ilmu yang wajib kita pelajari adalah ilmu-ilmu untuk melakukan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang cara berwudu, ya, cara sholat, cara berpuasa, cara zakat, cara menunaikan ibadah haji, cara tunaikan ibadah umroh, gitu ya. Nah, ini kewajiban kedua. Jadi dia fardu ain, kewajiban individu, nggak bisa diwakilkan. Nggak bisa diwakilkan, oh sekalian. Jadi mempelajari tata cara wudhu tidak bisa diwakilkan. Mempelajari tata cara sholat tidak bisa diwakilkan. Nah, ini fardu ain. Maka kita harus belajar itu, ya. Kemudian kita juga jadikan anak-anak kita mempelajarinya, apakah langsung oleh kita atau melalui guru-guru yang kita hadirkan untuk mereka, gitu. Ini karena kewajiban yang kedua, ya. Jadi kewajiban ilmu yang kedua adalah mempelajari tentang tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Ya. Kemudian berikutnya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk ilmu apa saja yang mendukung kita beribadah. Ya, misalnya apa hukumnya kita belajar arah kiblat. Itu wajib individu. Mengapa? Karena kita tidak sah sholatnya kalau tidak menghadap arah kiblat. Maka kita harus tahu tata caranya. Bagaimana mengetahui arah kiblat, gitu ya. Nah, mungkin sekarang ya lebih mudah karena sudah ada GPS, gitu ya, ada kompas, gitu ya. Nah, tapi kan dalam keadaan tertentu kita perlu tahu, gitu ya. Nah, jadi perlu ilmu, ya. Walaupun nanti ada kondisi tertentu kita udah mengerahkan ilmu kita, tapi tetap nggak tahu. Misalnya mendung, ini pernah terjadi pada masa Nabi. Ada sahabat sedang berangkat dalam satu rombongan, ada mendung, mereka mau sholat, kemudian tidak kelihatan arah kiblat, ya, tidak terlihat arah kiblat. Akhirnya mereka sholat menghadap arah tertentu. Setelah mendung usai, ketahuan salah arah kiblatnya. Mereka pulang ke Madinah, nanya ke Nabi. Nabi juga nggak tahu jawabannya karena belum turun penjelasan tentang itu. Kemudian turunlah surah Al-Baqarah yang menjelaskan tentang arah kiblat, ya. Allah mengatakan walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Allah itu memiliki penjuru timur, penjuru barat, kemanapun kalian menghadapkan wajah kalian maka hadapkanlah. Karena Allah itu maha luas lagi maha mengetahui. Nah, ini dalam kondisi tertentu.
Jadi menghadap arah kiblat itu wajib dalam sholat. Jadi selama kita tahu dan bisa melakukannya, kita wajib sholat menghadap arah kiblat. Tapi memang ada kondisi tertentu, Bapak Ibu sekalian, lagi berlibur di hotel, di villa, atau di sebuah kawasan, tidak ada internet, dan kita tidak tahu dan tidak menemukan orang yang tahu arah kiblat, maka bisa sholat menghadap arah tertentu. Ustadz, tapi kalau ketahuan salah setelah itu tidak wajib diulang sholat. Sepakat para ulama. Kalau dia udah sholat, menghadap arah tertentu dan salah pada akhirnya gitu ya, setelah selesai, tadi salah sholatnya, tetap sah sholatnya. Berdasarkan ayat yang saya baca tadi. Gitu. Nah ini sekalian ya, jadi ilmu-ilmu yang memang penting. Yang ketiga, ilmu fardu ain yang wajib kita pelajari adalah hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Nah, subhanallah. Nah, ya, yang berkaitan dengan pernikahan, berkaitan dengan jual beli, dan apa saja yang berkaitan dengan muamalah yang akan dilakukan oleh setiap orang. Maka ilmu jual beli wajib dipahami, Bapak Ibu, harus wajib diilmui. Seperti apakah jual beli yang sah? Seperti apakah jual beli yang haram? Itu wajib dipelajari. Akad-akad mana yang halal, akad-akad mana yang haram, itu wajib dipelajari. Gitu, ya. Karena bagaimanapun jual beli itu, Bapak Ibu sekalian, walaupun dia bukan ibadah ritual, bukan ibadah mahdzah, tapi dia ibadah ghair mahdzah. Dia ibadah juga, tapi bentuknya muamalah. Maka wajib kita mengilmui itu. Makanya kan Umar bin Khattab, Bapak Ibu sekalian, ketika menjabat sebagai presiden, Umar bin Khattab gitu ya, sebagai khalifah, itu beliau bikin pengumuman ya di pasar Madinah. Apa kata beliau? La yabi' fi suqina illa man qad tafaqaha fid din. Tidak boleh jual beli di pasar Madinah kecuali yang tahu sudah belajar ilmunya. Nah, subhanallah. Hari ini orang karena tidak belajar halal haram, udah hantam aja, ya, tidak peduli halal haram, gitu. Karena tidak belajar ilmunya. Gitu. Padahal baik pembeli dan penjual wajib mengilmui jual beli. Pernikahan juga begitu, ya. Maka kalau kita nanya untuk remaja-remaja kita, pemuda-pemudi kita, apa persiapan pernikahan? Yang pertama ilmu, yang kedua ilmu, yang ketiga ilmu, sekalian. Ya, karena yang lain itu akan mengikut kalau dia sudah punya ilmunya. Gitu. Maka jangan sampai kita mengantarkan anak kita ke pelaminan sementara dia belum punya ilmu. Jangan dorong anak-anak kita menikah kalau dia belum punya ilmu. Harus diilmui pernikahan itu. Ya, seperti apakah pernikahan itu? Apa hakikat pernikahan? Gitu. Ya, mengapa kita perlu menikah? Mengapa kita perlu berkeluarga? Mengapa kita perlu punya zuriat, punya keturunan, gitu ya? Karena jangan sampai nanti anak kita menikah, langsung mengatakan kami sepakat suami istri tidak mau punya anak. Subhanallah, sekalian. Padahal di antara tujuan menikah itu adalah punya anak. Jadi kalau ada orang menikah tidak mau punya anak, itu haram hukumnya, Bapak Ibu sekalian. Karena hari ini ada pemuda-pemudi kita menikah tapi mau free child, nggak mau punya anak. Maka apa tujuan dia menikah? Gitu. Lebih baik dia menjomblo aja seumur hidup. Karena nggak ada tujuan manfaat dari dia menikah. Gitu. Karena di antara tujuan menikah itu adalah punya keturunan. Ustadz, bagaimana kalau yang mandul gitu misalnya, belum Allah berikan keturunan, itu nanti perkara lain. Gitu. Ya, nah ini kan perlu diilmui betul. Ya, makanya kata Imam Al-Haramain dan Imam Al-Ghazali, yata'ayyan 'ala man aradahu ta'allum kaifiyatahu wa syartuhu gitu. Ya. Jadi ketika kita ingin melakukan satu ibadah, maka semua tata cara dan persyaratannya wajib dipelajari. Mau sholat wajib dipelajari rukunnya, syaratnya, ya, hal-hal yang membuat sholat itu sah, yang membuat sholat itu tidak sah gitu. Ya. Kemudian juga dikatakan waqila la yuqal liyata'ayyan bal yuqal yuhram al-iqdam alaihi illa ba'da ma'rifati syarti. Ya, bahkan dikatakan haram hukumnya kita beribadah tanpa tahu persyaratannya. Gitu ya, tanpa tahu persyaratannya gitu. Baik, berikutnya Bapak Ibu sekalian, yang wajib kita pelajari ya, bagian yang keempat adalah mempelajari halal haram, Masya Allah. Halal haram Bapak Ibu, fardu ain, wajib kita pelajari. Apa yang halal dalam agama kita, apa yang haram dalam agama kita, wajib kita pelajari. Ada 11 akad yang diharamkan dalam jual beli. Misalnya, ya.
Nah, kita apa Ustaz? Nah, kan harus dipelajari itu. Gitu ya. Ada 10 prinsip dalam jual beli dinyatakan dalam Al-Qur'an. Itu wajib kita pelajari. Ada 11 akad yang dihalalkan dalam Islam, wajib kita pelajari. Gitu, ya. Nah, ini tentang halal dan haram gitu. Kemudian kewajiban yang kelima, ya, ini penting juga sekalian ya. Alal aba wal ummahat ta'lim auladihim as-sighar. Masyaallah. Ini penting sekalian. Fardu ain yang berikutnya, ya fardu ain yang kelima adalah mengajarkan anak-anak kita sebelum usia baligh. Sebelum usia baligh. Gitu ya. Jadi mengajar anak itu Bapak Ibu tidak nunggu dia besar, tidak nunggu dia dewasa. Hapunten Bapak Ibu yang mungkin sudah tidak hanya punya anak tapi juga sudah punya cucu gitu ya. Ini tidak bermaksud mengajar apa bebek berenang gitu ya, tapi hanya ingin sharing saja gitu. Ya. Kata Imam Asy-Syafi'i ya dan para ulama, alal aba wal ummahat ta'lim auladihim as-sighar. Ya. Apa namanya? Yu'inu alaihim ba'dal bulugh ya. Jadi mengajarkan anak-anak kita sebelum baligh apa yang akan membantu mereka beribadah kepada Allah setelah mereka baligh. Maka apa yang wajib kita ajarkan mereka? Pertama, ajarkan mereka toharoh. Ajarkan mereka cebok. Ya. Nah, jadi cara apa namanya bertoharoh, membersihkan najis ringan, najis sedang, najis berat. Ajarkan mereka tata cara berwudu, ajarkan mereka sholat, ajarkan mereka berpuasa, ya, ajarkan mereka haramnya zina, ya, haramnya apa perbuatan LGBT. Disebutkan Bapak Ibu oleh Imam An-Nawawi ya, at-tahrimuz zina wal liwat was sariqah. Ajarkan mereka haramnya zina, haramnya LGBT, ya, haramnya mencuri, haramnya minum khamar, ya, arak, haramnya berdusta, ya, haramnya ghibah, menggunjing, mengumpat, menggosip, ya, dan yang serupa dengan itu, masya Allah. Nah ini sekalian ya. Nah, jadi kewajiban yang kelima yang penting kita apa namanya pelajari ilmunya dan kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita, ya. Nah, itu hal diantara hal penting yang perlu apa namanya saya sampaikan. Selanjutnya beliau mengutip firman Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6. Kita hafal ayatnya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, ya jagalah apa diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Mujahid dan Qatadah, ini semua ulama salaf ya, mereka mengatakan alimuhum ma yanjuna bihi minan nar. Ya, apa maksud ayat ini? Kata para ulama ini adalah ajarkan anak-anak kita, ajarkan keluarga kita yang menjauhkan mereka dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya sekalian, ajarkan keluarga kita apa yang menjauhkan mereka dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pula yang dinyatakan oleh Nabi dalam hadisnya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas apa yang dia pimpin gitu, ya. Baik, kewajiban yang keenam, sekalian fardu ain yang keenam, ilmu qalbi, ya, wa huwa ma'rifatu amradil qalbi, ya. Jadi manajemen kolbu, masya Allah. Ya, guru kita Agim misalnya, ya, itu apa namanya banyak ya fokusnya tentang mensucikan hati. Gitu. Ini bagus, masya Allah. Ini luar biasa. Ya, ilmu-ilmu yang boleh jadi tidak digeluti oleh banyak para ulama. Gitu. Ya, jadi ilmu qalbi ini, sekalian, itu diantara ilmu yang wajib kita pelajari. Apa aja yang perlu kita pelajari? Ma'rifatu amradil qalbi, mengetahui penyakit-penyakit hati. Ya, apa yang menyebabkan penyakit hati, bagaimana menghilangkannya seperti hasad, dengki, ya, ujub, takabur, sombong, gitu, ya. Nah, ini kata Imam Al-Ghazali, ma'rifatu hududiha wa asbabiha wa tibbiha wa ilajuha fardu ainin. Ya. Jadi dalam manajemen kolbu, kata Imam Al-Ghazali, yang wajib kita pelajari adalah pertama, mengetahui batasan-batasan penyakit hati. Manakah yang dimaksudkan yang dikategorikan penyakit hati? Apa sebab-sebab munculnya penyakit hati? Ya, kemudian apa namanya? Bagaimana obat penawarnya? Bagaimana menyembuhkannya? Ini semua fardu ain, kata beliau.
Subhanallah. Fardu ain sekalian, ya. Baik, kemudian bagian yang kedua, ini mungkin bagian yang terakhir yang akan kita uraikan. Kalau tadi ada ilmu fardu ain, ini ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah, Bapak Ibu sekalian, ya, ini maksudnya adalah mempelajari ilmu, ya, yang apabila telah dipelajari oleh sebagian kaum muslimin yang lain, maka gugur dari kewajiban sebagiannya, gitu, ya. Tahsil ma la budda linnasi minhu fi iqamati dinihim minal ulum asy-syar'i, ya. Seperti apa? Menghafal Quran. Nah, menghafal Quran Bapak Ibu sekalian dan menghafal hadis ini termasuk fardu kifayah. Wal usul, ilmu usul fikih, belajar nahwu, ya, grammar bahasa Arab, ya, belajar bahasa gitu, ya. Kemudian tasrif, ya, kemudian ma'rifatul ruwatil hadis, ya, jadi belajar tentang detail-detail ilmu hadis, tentang ijma, perbedaan para ulama, gitu, ya. Nah, ini semua fardu kifayah, termasuk kata beliau ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran ini fardu kifayah juga kata beliau, ya, termasuk fardu kifayah. Artinya apabila sudah ada sebagian orang mempelajarinya, maka gugur kewajiban dari kaum muslimin yang lain, gitu, ya. Termasuk juga ibadah-ibadah yang fardu kifayah, maka ilmunya pun fardu kifayah, ya, seperti tentang pemulasaraan jenazah, gitu, ya, itu fardu kifayah, maka mempelajarinya pun fardu kifayah, jadi tidak wajib semuanya. Kalau tadi, ya, yang kita sebutkan di awal itu wajib, semua individu wajib mempelajari, tapi pada bagian yang kedua hanya diwajibkan kepada sebagian saja, gitu, ya. Itu bagian ilmu yang fardu ain dan ilmu yang fardu kifayah, gitu, ya. Nah, bagian yang kedua yang berkaitan dengan ilmu yang humaniora, yang ghair syar'i, gitu, ya. Jadi ilmu yang dia tidak secara khusus berbicara tentang peribadatan. Ini ada dua sekalian, ya. Jadi ada ilmu yang wajib dipelajari, ada pula ilmu yang dianjurkan untuk dipelajari, gitu, ya. Kemudian ada pula ilmu yang ghairu syar'i, itu nanti kalau bicara pada aspek hukum, gitu, ya. Nanti ada ilmu yang diharamkan, ada ilmu yang dimakruhkan, ada ilmu yang boleh dipelajari. Itu tentang ilmu-ilmu yang ghair syar'i, gitu, ya. Nah, jadi Ustadz, apa hukum mempelajari ilmu tentang broadcasting misalnya, gitu, ya. Nah, kata ulama ini masuk dia kategori ilmu yang mubah, ilmu yang boleh dipelajari, ya, terutama kalau kita niat dalam rangka menyiarkan kebaikan, menyiarkan agama, ya, bukan menyiarkan kemaksiatan, gitu, ya. Nah, ini sekalian terkait dengan ilmu ghair syar'i, ya. Baik, karena mungkin waktu kita terbatas, biar nanti Bapak Ibu juga punya banyak waktu untuk bertanya, saya langsung persilakan kepada Kang Faisal. Mungkin kita mempersilakan Bapak Ibu untuk bertanya. Mungkin nanti kalau jika masih ada waktu, kita akan lengkapi pada pertemuan kali ini. Jika tidak, insya Allah kita akan sempurnakan pada pertemuan yang akan datang. Demikian, Kang Faisal. Ya, alhamdulillah, hatur nuhun Ustaz Ardi, ya, sudah menjelaskan, Masya Allah. Bagi saya cukup mind blowing, banyak yang baru tahu, Ustaz, ya. Ada prioritas juga, akhirnya sekarang jadi tahu mana yang perlu dipelajari, gitu, ya. Mana yang mana yang fardu kifayah, Masya Allah. Dan banyak pula yang kita tidak perlu utarakan, ya, jika memang itu bukan makom kita, ya, Masya Allah. Tadi pun disampaikan kalau pebisnis, ya, fokus di sana. Kalau bahkan asatid pun kan punya spesialisasi masing-masing, Ustaz, ya. Betul. Itu membuat batasan-batasan tertentu sehingga tidak berbicara di luar kapasitas. Masya Allah, ini bagi saya cukup mind blowing. Jadi tidak perlu semuanya kita ucapkan atau kita utarakan jika memang tidak ada ilmunya. Baik, Bapak Ibu, mangga jika ada yang mau bertanya, bisa raise hand, bisa diskusi atau menanggapi, boleh kepada Ustadz Ardi, bisa langsung di kolom chat maupun raise hand seperti itu. Nah, sambil menunggu mungkin saya izin. Boleh saya, ya? Oh, ada, ya? Oh, silakan Ustadz Andi, silakan. Mohon maaf, ini lagi dalam perjalanan kerja. Oh, iya. Ya, Silakan Ustaz. Ustaz, salam kenal, ya. Salam kenal.
ketua kajian saya tidak bisa karena sedang membimbing umroh saat itu ya. Yeah. Jadi pas subuh di sana berarti udah jam 2 kita lagi pada tidur. Oh, Masya Allah. Subhanallah. Masya Allah Ustaz ya, terima kasih sekali. Tadi juga sudah dibuka oleh Ustaz Faisal ya. Bagaimana memang kelayakan kita ya sebagai, makanya saya jarang sekali, ini bukan ini ya, saya jarang sekali mau memberi materi yang di luar kemampuan saya ya. Jadi kadang memang kita ini mohon maaf ya untuk para pendakwah, ini juga evaluasi buat kita guru-guru ya, mengambil pembicara, mengambil ustadz lah ya, salah satunya itu memang harus benar-benar yang kita tahu kemampuannya, skillnya ya, gimana itunya, makomnya lah istilahnya. Nah ini yang saya ingin kan bagaimana ya pendapat antum gitu ya bagi para pendakwah yang mungkin yang baru masih dalam tahapan belajar ya, karena kan semua ilmu itu tidak bisa diraih ya Sab ya. Mungkin seperti ya, mohon maaf kalau Agin dia kan memang kecerdasannya linguistik ya gitu, motivasi, manajemen kolbu gitu ya. Tapi kalau untuk ilmu bahasa Arab, ilmu syar'i, mungkin Hakim guru kita ya mungkin beliau bukan ahlinya di sana. Nah ini bagaimana caranya kita khususnya ya guru-guru unit-unit kita yang ada di sekolah itu memilih seorang dai itu spesifikasinya, syaratnya mungkin kita lihat pertama. Bukan yang sekarang kan yang lagi ini di IG ataupun di YouTube dia lagi gitu ya, ini kita undang, tapi kan hasilnya isinya kita tidak hanya mendapatkan apa-apa kecuali ya tawa ya, kecuali cuma keren-kerenan aja. Itu mungkin saat ya mungkin pertanyaan saya, bagaimana kita memilih dai pendakwah yang mungkin akan kita inikan ke anak-anak gitu ya. Itu saja mungkin pertanyaan. Salam kenal dari anak Ustaz ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, turun Ustaz Andi ya, Masya Allah. Jadi betul ya. Jadi intinya karena kita hidup ini kan berbeda ya dengan para ulama salaf yang memang mereka multi talent gitu. Ya. Kita bicara Imam Asy-Syafi'i, Masya Allah. Beliau subhanallah gitu ya. Semua ilmu agama Islam tuh beliau kuasai. Ya, dari mulai Qur'annya, hadisnya, fikihnya ya. Karena tidak layak menjadi mujtahid mutlak kalau mereka tidak menguasai semua disiplin ilmu gitu ya. Makanya kan para ulama madhab ya, misal Imam Abu Hanifah ya, ulama yang lahir tahun 80 Hijriah, kemudian Imam Malik lahir tahun 93 Hijriah, Imam Asy-Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah gitu ya, lahir ketika wafat Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Ahmad bin Hambal lahir tahun 164 Hijriah gitu. Ini para ulama mujtahid mutlak karena mereka menguasai semua disiplin ilmu gitu ya. Kemudian pada hari ini kita memang ya tidak berkesempatan atau memang tidak mendapat apa yang didapat oleh para ulama salaf. Makanya wajar kata Nabi, generasi yang terbaik itu ulama salaf karena mereka ya hidup di masa keberkahan ya. Jadi terbaik ilmunya, terbaik amalnya, terbaik keikhlasannya, Allah bimbing mereka gitu. Nah, sehingga memang mereka banyak ulama yang multi talent. Pada hari ini kan kita memang ya tidak punya kemampuan untuk itu ya. Jadi kita melakukan skala prioritas sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya. Jadi begitu juga guru-guru kita gitu ya. Saya juga belajar nyantri di Al-Azhar gitu ya. Itu Masya Allah guru-guru kita, para ulama kita begitu. Ya, disuruh bicara fikih, dia nggak mau kalau dia di bidang tafsir. Begitu pula sebaliknya, gitu. Ya. Nah, jadi itu yang kemudian coba kita contoh gitu ya. Saya masih ingat pas awal-awal ya, Ustaz Faisal minta menyampaikan tafsir gitu ya. Saya katakan saya bukan tidak bisa membaca kitab tafsir ya. Alhamdulillah di rumah punya perpustakaan tafsir juga gitu ya. Baik itu yang hard copy ataupun yang digital gitu. Tapi karena memang saya tidak belajar secara khusus gitu. Maka saya bilang ke Ustaz Faisal, Ustaz, kalau bicara adab atau bicara fikih, insya Allah saya siap gitu. Karena memang itu bidang saya gitu ya, baik secara akademik gitu ya maupun secara praktis selama ini gitu.
Nah, Bapak Ibu sekalian, dan apa namanya tadi ya, artinya kan kita ketika belajar itu kan seperti mana pesan Ibnu Sirin. Ini ulama tabi'in. Kata beliau, al-isnad minad-din, panzur amman ta'khuduna dinakum, ya. Jadi isnad atau sanad ilmu ini gitu ya, apa namanya, menjadi bagian dari agama, maka lihatlah kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Gitu ya. Dan ketika kita bicara sanad, ini kan tidak semata-mata bicara apa namanya, bicara formal gitu ya, punya sertifikat, punya ijazah, bukan semata-mata itu. Tapi ketersambungan ilmu. Makanya perlu ketika kita ingin menghadirkan seorang ustadz, seorang guru gitu ya, seorang ulama, itu perlu perlu minta pandangan, perlu minta nasihat. Ustadz, apa pandangan antum kalau kita ngundang ustadz ini? Ya, kita ngundang ustadzah ini. Itu perlu. Itu yang menjadi tradisi para ulama kita. Jadi hapunten Bapak Ibu saya. Jadi tidak betul tadi kata Ustaz Andi, tidak semata-mata karena dia lagi trending gitu ya, karena lagi rame, lagi viral ya. Walaupun setiap yang viral tidak selalu buruk gitu ya. Nah, jadi banyak yang juga baik, masya Allah, sesuai dengan kapasitasnya. Kita punya Ustaz Abdul Somad ya, hafizahullah. Kita punya Ustaz Adi Hidayat, hafizahullah. Ya, kita punya banyak para ulama kita yang populer, yang terkenal gitu. Tapi banyak pula yang terkenal tapi tidak punya kapasitas gitu ya. Jadi kan kata Nabi kan al-mar'u ma'aman ahab gitu ya. Seseorang itu kan akan dikumpulkan kelak di akhirat kepada siapa yang dia cintai gitu. Jadi kalau kita mencintai orang berilmu, ulama, ya orang-orang soleh, orang-orang baik gitu ya, tidak semata-mata ilmu agama ya, bahkan ilmu-ilmu sains humaniora, kalau itu baik, kita dekat dengan mereka, maka kita akan dikumpulkan dengan mereka gitu. Tapi kalau kita kemudian gemar ya, suka yang heret-heret saja gitu ya, jadi mengabaikan aspek-aspek ilmu gitu ya, kita mungkin hanya dapat hiburannya aja, jadi nggak dapat kebaikannya gitu ya. Nah, jadi ini penting sekalian, bagaimana memang kita perlu selektif gitu ya. Tapi tentu tidak sampai pada level kemudian mendiskreditkan gitu ya, merendahkan, mengaibkan, tidak ya. Nauzubillah gitu ya. Tidak salah kemudian misalnya Ustadz Faisal nanya ke guru-guru senior ya, kemudian kepada para ustadz yang sudah dikenal, Ustadz gimana nih, kita pengen ada kajian tafsir, ada kajian hadis, kira-kira siapa yang tepat untuk kami undang. Itu bisa begitu. Itu di antara tradisi para ulama dulu begitu. Ya. Nah, jadi bahkan untuk belajar ilmu apa aja itu ulama kita nanya kepada gurunya. Nah, subhanallah. Jadi begitulah. Jadi makanya mereka dapat banyak keberkahan. Itu bagi kita gitu ya. Nah, kemudian bagi mereka yang memang punya kemampuan dakwah, tabligh ya, menyampaikan ilmu ya. Jadi tadi kan kata Allah, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan pernah berbicara tanpa kapasitas ilmu gitu. Inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula gitu ya, karena mata, pendengaran, hati kita itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Termasuk kalau kita ditanya satu persoalan yang kita nggak tahu ilmunya ya. Jadi lapang dada aja, mohon maaf Bapak, saya belum belajar ilmunya. Mohon maaf, saya belum tahu gitu ya. Dan nggak hina, nggak tercela mengatakan tidak tahu. Bapak Ibu sekalian, Imam Malik, Bapak Ibu, ya, ini Masya Allah, gurunya ulama. Beliau gurunya Imam Syafi'i dan gurunya Imam Ahmad. Karena Imam Malik masih hidup ketika Imam Ahmad lahir. Imam Malik, Bapak Ibu, dipuji oleh Imam Syafi'i. Ini kan muridnya udah genius banget, udah pinter banget. Imam Syafi'i ini luar biasa. Gitu ya. Sampai ada mengatakan tidak ada manusia yang lebih cerdas ya Allah lahirkan ke dunia selain Imam Syafi'i. Itu pinter banget, Bapak Ibu. Beliau ketika bicara tentang Imam Malik, apa kata Imam Asy-Syafi'i? Idza dzukiral hadis famalikun najm. Kalau disebut ilmu hadis, Imam Malik itu bintangnya, kata beliau. Tidak ada orang yang lebih alim di ilmu hadis selain Imam Malik. Itu Imam Malik, Bapak Ibu sekalian. Ya, Imam Daril Hijrah, guru besarnya kota Madinah. Nah, gitu ya. Bapak Ibu, beliau pernah satu hari ditanya 35 persoalan. 35 persoalan. Hanya 5 yang beliau jawab, Bapak Ibu sekalian. 30, apa kata beliau? Yang 30 saya belum tahu ilmunya. Subhanallah. Itu padahal guru besarnya kota Madinah. Nah, kita pada hari ini kadang, mohon maaf, suka latah gitu.
Yang kita tidak tahu ilmunya pun kita komentari. Gitu. Padahal Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita berkomentar dengan ilmu, kita dapat pahala. Mungkin ada orang yang tercerahkan. Tapi ketika kita bicara tanpa ilmu, maka dia dhalun mudil, gitu. Persis seperti dalam hadis Nabi, gitu ya. Di antara tanda akhir zaman itu kan ketika manusia mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh. Pasu'ilu fa'abtau bighairi ilmin. Dia ditanya satu persoalan agama, dia berfatwa tanpa dasar ilmu, fadhallu adhallu, maka dia sesat dan menyesatkan. Itu kata Nabi. Gitu. Demikian mungkin semoga menjadi muhasabah ya, baik kita selaku nuntut ilmu yang terus belajar maupun mungkin yang sudah mengamalkan ilmu dengan mengajarkan ilmu. Alhamdulillah, turun saat Ardi pun jadi tamparan ya. Mungkin tadi juga bagi mungkin ya bagi penyelenggara acara gitu ya, bagi guru-guru kami atau penyelenggara kegiatan dakwah, itu bisa jadi sesuatu yang diperhatikan sekali ya untuk pemilihan asatidz tadi untuk mengisi. Mungkin ini jadi sebuah PR juga bagi audiensnya, Ustaz. Mungkin ini sedikit aja ya. Bagaimana ini memahamkan audiens? Kan kita ingin ngasih yang terbaik. Mungkin ini biasanya kan yang terjadi lapangan, kita ngasih yang terbaik nih. Siapa ya? Pembicara A ini sedang sedang banyak digandrungi atau sedang banyak followersnya segala macam. Minimal orang-orang hadirlah karena ada daya tarik si A itu gitu ya. Nah, fenomena itu kadang terjadi atau bisa disandingkan, ada A-nya yang menarik jamaah, ada B-nya yang memang ustadz yang berilmu. Nah, menurut antum bagaimana dengan pola-pola seperti ini gitu ya? Intinya sih untuk bisa memahamkan ke jamaah, ya jangan yang viral-viral aja gitu. Nah, bagaimana Ustaz tanggapan Anda? Iya, baik ya. Saya rasa Bapak Ibu mungkin sudah mempraktekannya gitu ya. Jadi kan intinya kita kan semua ingin kebaikan gitu ya. Tapi kan kebaikan itu memang kadangkala perlu disampaikan dengan cara yang baik gitu ya. Maka tidak salah kita memilih ada guru atau ustadz yang kadang-kadang suka ngebanyol juga gitu ya. Kalau saya mungkin tipe yang nggak bisa ngebanyol gitu ya. Tapi tidak salah kemudian kita ngundang ustadz yang suka ada canda-candanya, ada jok-joknya, boleh, nggak ada masalah ya. Tapi tentu bukan itu tujuan utama gitu ya. Dan bagaimana menarik masyarakat kita dari budaya suka hiburan kepada budaya ilmu gitu. Ini kan memang ya butuh waktu gitu ya, butuh PR juga untuk kita semua gitu ya. Tetapi kita melihat memang sekarang sudah mulai ada pergeseran gitu ya. Jadi sudah banyak komunitas pemuda-pemudi kita yang tidak semata-mata menggandrungi yang rame-rame atau yang viral-viral, tapi betul-betul ilmu gitu ya. Saya juga mengajar misalnya di Masjid Al-Latif gitu ya, kemudian juga di Masjid Ar-Rahman KBP gitu ya. Itu Masya Allah ya, banyak jamaah pemuda-pemudinya dan juga guru-guru yang lain juga ya. Kita ada Ustadz Hanan At-Taki misalnya gitu ya. Ada Dr. Aam misalnya gitu ya. Ada banyak guru-guru kita yang luar biasa gitu ya. Jadi sesuai dengan kemampuan, dengan talent mereka masing-masing, nggak ada masalah gitu ya. Hanya memang dia bukan menjadi tujuan utama. Nah, termasuk kalau kita ingin menggandengkan antara satu ustadz yang agak lucu gitu ya, satu ustadz yang mungkin serius misalnya gitu ya, atau memang lebih kuat aspek keilmuannya, mungkin nggak ada masalah gitu ya, selama memang hal itu lebih kepada untuk menarik pemuda-pemudi kita untuk datang ke majelis ilmu gitu ya. Kan kita bertahap gitu ya, kan nggak bisa kemudian udah pokoknya dalam majelis ilmu nggak boleh ada bercandanya, nggak boleh ada lucu-lucu, kan nggak boleh juga gitu ya. Kan Bapak Ibu yang suka nonton Gus Baha, saya juga suka nonton beliau gitu ya, walaupun kan kadang lebih kental bahasa Jawanya gitu ya, ada yang nggak paham juga gitu. Nah, ini kan beliau mengatakan bahwa kan umat kita ini kan sudah capek, sudah lelah gitu. Nah, kalau kita bicara agama pun terlalu ketat dan terlalu formal, ya mereka juga nanti semakin lelah gitu ya. Jadi ya tidak salah kalau memang ada jok-jok ringan gitu ya. Tapi tadi Kang Faisal intinya ya bagaimana ketika kita menyelenggarakan sebuah kegiatan,
perlu istisyar, ya cari kan, saya yakin kan seperti Darul Hikam kan punya guru-guru senior, ustadz senior nanya gitu ya, Ustadz ini gimana kalau kita menghadirkan ustadz ini, ustadzah ini gitu ya, kita sampaikan profil mereka dan lain sebagainya, itu juga menjadi bagian dari ikhtiar kita, paling tidak ini dari Darul Hikam gitu ya. Nanti kan begitu pula di komunitas yang lain. Artinya setiap komunitas, setiap perkumpulan itu berupaya menginisiasi tradisi ilmu. Jadi bukan tradisi semata-mata viral atau terkenalnya. Walau alam gitu Kang Faisal. Alhamdulillah hatur nuhun Ustaz Ardi atas jawabannya, insyaallah diserahkan ya. Baik, ini ada pertanyaan dari Bu Endah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, izin bertanya, batasan fardu kifayah itu berdasarkan wilayah seperti apa? Misal dalam satu kampung begitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, fardu kifayah itu jangkauan aja, gitu ya, karena memang dia tidak ada patok standarnya, apakah RT atau RW atau kelurahan, nggak ada, gitu ya. Yang penting ketika hal itu diperlukan, dia bisa ke tempat kita, gitu, ya. Nah, misalnya contoh pemulasaraan jenazah, ya mungkin di RT kita nggak ada nih, tapi di RT sebelah ada, tapi dia mudah untuk sampai ke kita, maka itu sudah mencukupi, memadai. Intinya jangan sampai ada satu amalan fardu kifayah yang tidak dapat terselenggara karena nggak ada orangnya. Ada jenazah mau diselenggarakan jenazahnya gitu ya. Tapi nggak ada ustadznya, nggak ada yang bisa ngurusnya, itu maka berdosa semua. Gitu ya. Maka pastikan memang dalam hal ini ya kita mengkondisikan ya, kalau memang kita masih bisa menjangkau tempat di mana ada orang yang menguasai satu ilmu fardu kifayah, maka sudah terpenuhi kewajiban itu. Tapi jika di wilayah kita memang tidak jangkauan kita hanya sampai pada daerah tertentu aja, ya ini terutama kan untuk keperluan emergensi. Kalau jenazah ini kan nggak mungkin kita nunggu ustadz ini misalnya dari Jawa Tengah, kan nggak mungkin, dari Jawa Timur nggak mungkin gitu ya, di luar provinsi gitu. Artinya memang fardu kifayah itu dilihat pada jangkauan kita untuk bisa melakukan satu amalan fardu kifayah. Kalau bisa terjangkau dan tidak terkendala, maka terpenuhi fardu kifayahnya. Tapi kalau misalnya terkendala gitu ya, karena kalau kita sebut provinsi maka terlalu besar provinsi itu gitu ya. Ini terlebih kan kalau kita bicara di luar kota Bandung gitu ya, kan kita belum lihat macetnya, belum lihat nanti belum ada ada kecelakaan di jalannya gitu ya, maka memang kita nggak bisa mengharapkan orang di luar kota Bandung gitu misalnya. Maka memang yang paling memungkinkan itu apakah level RW atau level kelurahan, itu setidaknya kalau kita bicara fardu kifayah. Wallahu a'lam. Masyaallah, alhamdulillah. Tadi kayaknya Ustaz Lukman Amin raise hand ya? Ada, ini sudah di chat sih, Ustaz. Udah di chat. Oh iya. Ustaz, dari Ustaz Lukman Amin. Ustaz, hari ini dirasa keilmuan umat Islam tertinggal dari beberapa komunitas lain di dunia. Kira-kira faktor terbesar apa yang menyebabkan hal ini dan apa yang harus kita lakukan? Iya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini disampaikan oleh mantan ulama dunia, mantan ketua ulama dunia maksudnya, ya Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah, ya dalam Twitternya gitu ya, dan dalam Facebooknya beliau juga gitu. Beliau menyatakan bahwa di antara sebab mundurnya umat Islam pada hari ini, ya kalau kita bicara keilmuan, ya ketika kita hanya fokus pada menghafal konten-konten ilmu saja, kata beliau. Tidak sampai pada level bagaimana memahaminya, bagaimana mengeksplorasinya, ya bagaimana mengembangkannya gitu. Contoh kata beliau di antara indikasi terbesarnya adalah ya penghargaan terhadap para penghafal Quran, kata beliau. Beliau tidak menyalahkan, itu bagus kata beliau. Itu bagus banget ya, kita memuliakan para ahli Quran. Gitu ya. Mereka diberikan beasiswa, diberikan tabungan, bahkan sampai ada yang ratusan juta, mungkin miliaran gitu ya dikasih gitu ya. Dikasih lagi biaya kehidupan, bahkan ada yang dikasih rumah, kendaraan dan lain-lain gitu. Itu luar biasa kata beliau. Tapi penghargaan yang sama kurang dirasakan bagi para penuntut ilmu yang mendedikasikan waktu dan dirinya untuk fokus pada satu ilmu.
Mana penghargaan kepada guru-guru bahasa Arab? Mana penghargaan kepada para penuntut ilmu yang fokus di bidang usul fikih, ya, menggali ilmu hadis, ya, menggali ilmu sastra Arab, gitu. Nah, ini penghargaannya masih kurang, gitu. Artinya ini di antara fenomena yang beliau lihat, gitu ya, di permukaan. Ini sebab di antara mengapa kita mundur di bidang keilmuan, gitu, ya. Pada masa salaf, gitu ya, atau pada era keemasan Islam, banyak penghafal Quran, banyak penghafal hadis. Tapi yang di waktu yang sama mereka juga ahli di bidang ilmu-ilmu tertentu, bahkan pada ilmu-ilmu sains humaniora. Kita mengenal misalnya Ibnu Khaldun, Bapak Ibu sekalian. Ibnu Khaldun, Bapak Ibu sekalian, mungkin tidak ada yang tahu, Bapak Ibu sekalian, beliau hanya belajar ilmu sampai umur 17 tahun. Ya, karena apa? Ketika umur 17 tahun, negara beliau itu perang, ada perang. Maka beliau tidak sempat lagi belajar. Tapi luar biasa Bapak Ibu, Ibnu Khaldun, siapa yang tidak baca magnum opusnya Ibnu Khaldun, Muqaddimah Ibnu Khaldun. Padahal anak umur 17 tahun. Artinya Kang Faisal umur 17 itu kelas berapa kira-kira Kang Faisal? SMA ya, SMA kelas 2. SMA kelas 2, Masya Allah. SMA kelas 2, Kang Faisal, buku beliau jadi rujukan dunia. Itu padahal umur beliau baru 17 tahun. Karena setelah itu negara beliau ada perang, dia nggak sempat lagi menekuni ilmu. Bayangkan kalau Ibnu Khaldun itu sampai usia 25, sampai usia 40. Ya. Ini goncang dunia keilmuan itu ya, dengan ide-ide beliau. Gitu. Begitu pula kita mengenal Al-Bannani, gitu. Al-Bannani, Bapak Ibu sekalian, tidak hanya umat Islam, bahkan dunia Barat, bahkan dunia pada hari ini berhutang budi pada Al-Bannani, ilmuwan Muslim. Dia yang pertama kali menghitung ya bahwa 1 tahun itu panjangnya 365 hari. Jadi pergantian tahun itu, Bapak Ibu sekalian, itu beliau yang bikin dulu pertama teorinya, gitu. Ya, beliau yang pertama bikin teorinya. Ya. Jadi dunia Barat pun, artinya dunia pada hari ini berhutang budi pada umat Islam. Gitu. Ya. Tapi kan tentu kita tidak semata-mata ingin nostalgia dengan kejayaan kakek nenek kita atau moyang kita, gitu ya. Nah sekarang bagaimana kemudian kita mendorong generasi kita juga punya perhatian yang sama, gitu. Ya. Bapak Ibu Ustadz, kalau begitu apakah salah saya mengantar anak-anak saya ke sekolah pondok tahfiz? Enggak salah, teruskan Bapak Ibu sekalian. Tapi yang ingin kita sampaikan bahwa upaya kita tidak terhenti mendorong mereka hanya untuk menghafal saja. Jadi intinya di level keluarga, di level masyarakat, di level pemerintah, kita harus punya satu frekuensi gitu. Bahwa yang kita inginkan itu tidak semata-mata menghafal kontennya, menghafal Qur'annya, menghafal hadisnya, menghafal kaedah-kaedah fikihnya, itu bagus, itu baik, ya. Tetapi tidak terhenti pada menghafal saja, gitu. Tapi bagaimana kemudian kita bisa memahami isinya, memahami kandungannya, ya, mengeksplorasinya, mengembangkannya, gitu. Nah itu yang di kita masih kurang, masih minim, gitu ya. Maka Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita seperti itu. Gitu. Jadi kalau bisa memang jangan sampai terhenti fokus kita itu pada hanya menghafal Quran saja, gitu ya, menghafal konten aja. Tapi bagaimana kita mendorong mereka untuk paham. Tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi ada anak-anak kita yang memang punya kecenderungan di bidang agama, ada yang dia punya kecenderungan ke ilmu-ilmu humaniora. Silakan, nggak ada masalah. Yang penting kita dorong mereka itu untuk betul-betul memahami dan menguasai ilmunya. Itu di level keluarga. Nanti di level pemerintah, bahkan di level masyarakat, ya, termasuk nanti Darul Hikam misalnya. Ya, jadi yang diberi penghargaan itu tidak semata-mata para penghafal Quran. Ya, itu anak-anak kita yang berprestasi ya di akademik, ya, di olahraga, di seni, di budaya, ya, termasuk guru-gurunya itu juga harus kita berikan apresiasi, gitu. Jadi kalau kita di komunitas kecil udah biasa, maka sama nanti Bapak Ibu di lingkup yang lebih besar, di masyarakat, di negara, gitu. Jadi jangan sampai nanti kita terlalu oper apresiasi kepada satu skill tertentu, kita mengabaikan skill yang lain. Nah, Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Hafizahullah, mengatakan
hari ini dunia, tidak hanya kita di Indonesia, dunia kata beliau itu kurang menghargai para ulama, kurang menghargai ilmuwan. Ya, karena kita kalau bicara ulama kan mungkin dia spesifik dengan ilmu agama. Ilmuwan juga penting. Perlu kita menghargai, mengapresiasi para ilmuwan kita. Apapun bidang mereka, apakah itu di bidang biologi ya, di bidang kesehatan, di bidang politik, di bidang sejarah gitu ya. Terlebih jika kemudian mereka mengajar sejumlah murid, itu luar biasa gitu. Nah, artinya apresiasi seperti ini penting dalam rangka memotivasi gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu ya saya rasa di antara langkah konkret yang bisa kita lakukan. Memang kita nggak bisa simsalabim ya merubah ini, tapi kita yakin insya Allah kita bisa melakukan perubahan itu meskipun di komunitas kita. Walau alam gitu Kang Faisal. Insyaallah tabarakallah. Ya, semoga terjawabnya Ustaz Lukman ya atas pertanyaan. Jadi menghargai ini banyak caranya juga Ustaz ya. Menghargai dengan apresiasi, dengan hal-hal yang yang bisa kita lakukan. Mungkin itu pun tergantung budaya apresiasinya ya Ustaz ya di daerah-daerah ya. Oke, Bapak Ibu, boleh kita mungkin satu pertanyaan terakhir. Barangkali ada yang mau bertanya. Ini sudah ada. Silahkan Pak Jahari. Ini Pak bukan ya? Raisen. Silakan Pak Jahari. Izin Pak, suaranya masih termute Pak. Di unmute dulu. Nah, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Memang ini Pak, saya tuh mengharapkan kalau ada kajian tuh tetap ada dialog Pak ya, seperti yang Bapak sekarang sampaikan gitu ya. Namun biasanya kalau saya sering melihat ataupun mendengarkan ceramah-ceramah, itu banyaknya monolog gitu loh. Dai-dai kita pertama tidak memberikan peluang untuk kita diskusi gitu atau dialog gitu loh Pak. Halo, Pak, masih kedengaran ya Pak ya? Masih dengar. Lanjut Pak Jahari. Kemudian saya juga kadang-kadang saya agak prihatin kalau misalkan dia ceramah itu dia banyak melihat ataupun membaca gitu kan dari literatur yang dia sampaikan. Jadi maksud saya itu kan di surat An-Nahl 125 kan jelas ya Pak ya. Ud'u ila sabila rabbika bil hikmati wal mau'idati hasanati wajadilhum billati ahsan dan seterusnya gitu Pak. Ternyata bahwa yang saya pahami kalau berceramah itu mereka yang tahu hikmahnya, artinya sudah memahami tentang apa yang disampaikan, sehingga mungkin barangkali gitu ya, seperti HP-nya ataupun textbook-nya itu hanya outline-nya saja gitu Pak, garis besarnya saja. Jadi tidak semata-mata itu yang saya itu kan. Kemudian itu wajadilhum billati ahsan kan dan bantahlah mereka dengan cara-cara yang lebih baik gitu Pak. Artinya seperti sekarang ini kan diberikan kesempatan dialog gitu Pak. Jadi saya sangat senang, saya mohon maaf baru saya mendengarkan baru beberapa menit kemudian baru ikut gitu Pak. Oh ternyata dibuka peluang dialog, inilah yang seharusnya banyak diberikan gitu. Sehingga penceramahnya siap, kemudian juga jamaahnya siap. Kita saling bertukar pikiran itu Pak. Tetapi yang selama ini banyaknya itu ceramah monolog gitu Pak. Jadi seolah-olah dia sendiri yang menyampaikan, padahal mohon maaf, kalau tafsiran atau pendapat orang ataupun ucapan orang, itu kadang-kadang juga bisa meleset gitu Pak. Maka disuruh dialog bantah, kan itu yang pertama ya Pak ya. Halo Pak. Ya masih Pak, masih kita simak. Mangga Pak Jahari. Ini yang kedua memang Pak, sehingga maksud saya kita kadang-kadang kalau diskusi ataupun dialog, kadang-kadang itu bagi mereka yang tuh kurang siap ataupun penceramahnya kurang siap, kadang-kadang biasanya itu Pak, di antara kita kadang-kadang sumbunya pendek gitu loh Pak. Sumbunya pendek itu kadang-kadang mereka agak emosi misalnya, ataupun dia cuma hanya menyampaikan tapi tidak memberikan kesempatan argumentasi balik gitu, saling membantah kan enak gitu seperti sekarang itu ya Pak ya.
sehingga kita tumbuh kembang gitu Pak. Artinya kita kan mempersiapkan nih Pak, orang-orang DPR, orang-orang jangan sampai orang-orang di luar Islam yang ini Pak, yang itu menguasai gitu Pak. Untuk cara-cara ini yang pertama ya Pak. Kedua memang betul Pak, hafalan itu yang sekarang itu kayaknya lebih intens, lebih sangat di ini Pak. Sehingga mohon maaf ya Pak ya, imam-imam sekarang itu mereka yang hafal kemudian tajwidnya bagus, kemudian fasih dan lain-lain, itulah mereka yang jadi imam. Yang setahu saya, mohon maaf ya Pak ya, seperti zaman Rasulullah, itu Rasulullah selalu jadi imam gitu. Ataupun ini Pak, itu Abu Bakar itu. Jadi orang-orang yang dia pemimpin muamalah, pemimpin di masyarakat, pemimpin di negara, dia yang imam gitu Pak. Jadi artinya dia bukan hanya hafal tapi paham, kemudian menghayati dan mengamalkan, kemudian baru mendakwahkan gitu Pak. Jadi orang-orang yang sukses bukan hanya sekedar dia fasih, kemudian merdu dan nikmat. Ini kadang-kadang loh, seharusnya pemimpin syariat juga pemimpin muamalah, sehingga nyata dalam kehidupannya real di masyarakat itu Pak. Dia sukses di dalam keluarganya, sukses di masyarakatnya, sukses di negara, mereka lah jadi pemimpin. Tapi kalau sekarang enggak Pak. Mereka ya tadi mohon maaf, fikihnya barangkali belum menguasai dan segala-galanya, dia langsung hanya karena merdu. Nah ini Pak, fenomena ini yang kadang-kadang masih gitu ya Pak ya. Boleh ada waktu lagi Pak? Atau nanti kesempatan lain aja Pak? Ya bisa dipersingkat Pak Jari. Ya, saya kira itu ajalah, dua ajalah. Jadi saya hanya menyoroti. Saya senang sekali kalau diberikan kesempatan dialog, itu yang pertama ya Pak. Yang kedua, imam itu seharusnya bukan hanya imam fasih gitu ya dalam bacaannya atau hafal Al-Qur'annya, tapi dia sudah mempraktekkan dalam kehidupannya gitu loh Pak. Sehingga benar-benar kalau zaman dulu kan imam udah sepuh dan dia menguasai dan pandai dan selalu memberikan solusi, memberikan ini Pak, penjelasannya ataupun dia memberikan dakwahnya gitu loh Pak. Kan kita kan ada 4 sifat ya Pak ya. Ada sidik, tablek, amanah, dan fatonah gitu Pak. Itulah seharusnya imam itu Pak. Itu saya kira 2 aja dulu Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mungkin tidak menjawab tapi ya ikut menegaskan ya. Jadi kan apa yang kita bicarakan itu kan juga menjadi kebimbangan kita sebenarnya gitu ya. Tadi kita berangkat pada pernyataan Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah ya, beliau menyatakan itu. Jadi perhatian kita pada hari ini memang agak sedikit bergeser gitu ya. Itu yang membuat kita kemudian jatuh pada posisi yang yang rendah gitu ya. Meskipun kita berusaha bangkit gitu ya. Jadi kita berharap semoga dengan pemahaman dan pencerahan seperti ini kita jadi lebih terdorong. Tentunya kan kita bergerak di ruang kita masing-masing, kan kita nggak mungkin bisa melakukannya sekaligus ya. Jadi intinya ya minimal kita melakukan perubahan itu dari tempat kita berada, dari rumah kita, tetangga, masyarakat, sekolah dan lain-lain ya. Jadi dan kalau semua umat Islam itu punya pemahaman yang sama, frekuensi yang sama, ini akan jadi perubahan besar gitu ya. Nah, termasuk juga mungkin kebimbangan Pak Jahari ya terkait dengan para imam ya. Memang ada kan hal-hal yang ideal, ada hal-hal yang memang faktual gitu ya. Memang kalau yang ideal itu ya betul tadi kata Pak Jahari ya, imam itu kan seperti mana kata hadis Nabi ya, liya ummukum aqra'ukum Qur'anan. Hendaklah yang menjadi imam itu aqra' ya. Aqra' ini kan memang kalau secara tekstual ya itu qori, pembaca Quran gitu ya. Tapi qori di masa Nabi itu tidak semata-mata bisa baca ya, tapi dia juga paling banyak hafalan Qur'annya, paling banyak pemahamannya ya, hadisnya ya, penguasaan fikihnya ya, serta amalannya, kesolehannya, serta umurnya gitu ya. Maka ada juga hadis Nabi mengatakan liya ummukum akbarukum sinnan, hendaklah yang menjadi imam itu orang yang paling berusia. Karena memang sejatinya orang yang berusia itu banyak ilmunya, banyak pengalamannya, banyak amalnya gitu. Ya. Apakah tidak boleh imam muda? Boleh ya, tetapi ya tentu perlu memantas-mantaskan diri gitu ya. Jadi intinya kan pada hari ini ya sudah banyak muncul para imam kita gitu ya. Kan kita dorong dia tidak semata-mata merdu suara, tapi juga tahu fikih imam gitu ya. Karena dia harus tahu nanti gimana tiba-tiba lagi sujud dia batal kentut gitu ya.
Nah, jangan tiba-tiba kabur begitu aja. Nah, itu kan ada fikihnya. Bagaimana seorang imam kalau ketika dia batal gitu ya, sedang dalam posisi sujud gitu ya, itu ada tata caranya gitu. Ini kan kalau dia tidak berilmu, nah itu nanti tiba-tiba kok lama sujudnya gitu ya. Yang depan akhirnya ngangkat kepala, loh imam hilang katanya, imam kabur gitu. Nah, ini kan jadi heboh masyarakat gitu. Heboh masjidnya gitu. Nah, jadi perlu ya. Kita alhamdulillah syukur mungkin tidak banyak peristiwa ini terjadi ya. Sama juga ada kasus begini, Ustadz, pernah satu ketika, karena ini cerita seseorang imam yang masih muda katanya, dia mimpin sholat setelah ketika sedang sholat dia ingat ternyata dia junub tadi malam dan dia melanjutkan sholatnya karena nggak tahu gimana cara berhentinya gitu. Ini kalau tiba-tiba saya berhenti, gimana ngomong ke jamaah, saya masih junub itu. Akhirnya dia melanjutkan sholatnya. Nah ini kan subhanallah gitu ya. Nah, ini kan haram hukumnya gitu ya. Nabi aja Bapak Ibu sekalian itu pernah mimpin sholat subuh. Ini hadisnya sahih dalam hadis Bukhari. Itu beliau sedang sholat, kemudian baru mulai sholat ya, jadi baru takbiratul ihram di rakaat yang pertama, tiba-tiba beliau ingat beliau masih junub tadi malam, belum mandi junub. Apa yang beliau lakukan? Kata beliau, wahai jamaah, tolong beliau ngomong nggak pakai mic gitu ya, jadi ngomong tetaplah di tempat kalian masing-masing. Maka Nabi keluar dan kemudian pulang. Kata para sahabat, kami melihat Nabi itu masih rambutnya masih basah, jadi tetesan air di rambut itu membasahi jubah beliau. Setelah selesai, sahabat nanya, wahai Nabi, apa yang terjadi? Kata beliau, saya lupa belum mandi junub. Dan beliau tidak melanjutkan sholatnya. Beliau keluar, tapi memberitahu memberitahu makmum, wahai makmum, tetaplah di tempat kalian masing-masing sampai aku kembali. Yang namanya fikih istikhlaf, gitu ya. Nah, ini kan penting. Kalau hanya kita ngejar merdu suara aja, nggak belajar fikih imam, ini bahaya. Jadi jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan, gitu. Ya, jadi hatur nuhun Pak Jahari, semoga mencerahkan. Demikian Kang Faisal. Alhamdulillah. Ya, hatur nuhun Bapak Ibu, teman-teman semua yang sudah berdiskusi ya, dan jazakumullah juga bijana pada Ustaz Ardi yang sudah menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Sebenarnya seru banget dan ini ya ingin dilanjutkan, namun terbatas waktu. Mungkin insya Allah kita akan bertemu lagi dengan Ustaz Ardi di Jumat yang akan datang. Mungkin Ustaz Ardi ada penutup, boleh? Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi sesuai dengan temanya pada pagi ini, bahwa ilmu itu kan terbagi dua secara umum gitu ya. Ada ilmu syar'i, ada ilmu ghairu syar'i ya. Ada ilmu agama berbicara tentang peribadatan, ada ilmu-ilmu sains humaniora gitu ya. Kemudian ilmu itu ada yang kategori wajib individu kita pelajari, ada yang wajib kifayah gitu. Kemudian kalau ilmu yang ghairu syar'i itu nanti ada yang ilmu yang boleh kita pelajari, ada ilmu yang makruh kita pelajari, ada ilmu yang diharamkan gitu ya, bergantung kepada niat dan nilai positifnya bagi masyarakat. Semakin besar manfaatnya, maka ilmu itu boleh kita pelajari ya. Tapi kalau ada kemudorotan, maka dia makruh dipelajari. Kalau dia ada hal-hal yang justru membuat kerusakan, maka dia haram untuk kita pelajari gitu ya. Nah, semoga dengan mengenal pembagian kategori ilmu ini kita bisa memetakan ya silabus belajar kita di rumah, di keluarga, dan di masyarakat kita. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga ada manfaat, tidak semata-mata pengetahuan, tapi bagaimana kita mengamalkan. Akhirul kalam, astagfirullah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah pertemuan kita pada pagi hari ini. Sedikit menginformasikan, barangkali Bapak Ibu yang hendak untuk berinfak ya di hari Jumat pagi ini, insya Allah setelah majelis ilmu silakan untuk berinfak di DPU Darul Hikam yang sudah ada di kolom chat maupun di grup. Silakan untuk berinfak ke
nomor rekening yang sudah ada, dan juga barangkali Bapak Ibu punya notulensi nih, catatan-catatan nih selama kelas berlangsung, boleh di-share di grup, mungkin bisa membantu teman-teman yang belum hadir ataupun bisa menjadi reminder juga untuk dibaca di hari selanjutnya. Baik, mari kita tutup dengan bersama baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tur nuhun semuanya, Kang Nuhun Faisal, mohon sadaya, pamit. tur nuhun Ya. Ardi, bangga.